Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Kancanawati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Sumba Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak sesuai kodratnya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan sejatinya harus berpusat kepada anak. Artinya adalah aktor utama dalam pembelajaran adalah anak. Dengan demikian, guru hendaknya memperhatikan karakteristik para siswa dengan segala kodrat yang melekat pada diri anak. Guru hendaklah merancang pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi dan karakter setiap peserta didik dengan cara dan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga bermakna bagi anak. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Sejatinya anak dapat belajar melalui berbagai macam sumber dengan caranya masing-masing. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa anak bukanlah kertas kosong atau tabula rasa, namun anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Guru sebagai penuntun yang akan menebalkan lakunya anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani dan anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai atau yang ditanam oleh petani. Anak itu bagaikan bulir jagung yang ditanam. Jika biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik berperan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ada satu pesan kunci yang saya catat pada sesi elaborasi bersama instruktur sebelumnya. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran secara spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Dari kalimat tersebut dapat diambil makna bahwa untuk mewujudkan kemerdekaan dalam belajar dan menciptakan suasana belajar yang positif, hendaklah guru dapat membangun sebuah ikatan positif dengan anak yang dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar sehingga proses pendidikan menjadi bermakna dan menyenangkan. Setelah mempelajari modul ini, saya diharapkan dapat merefleksikan diri terkait pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya beranggapan bahwa tercapainya kompetensi dasar adalah fokus saya dalam mencapai tujuan pembelajaran tanpa memperhatikan karakteristik dan minat anak. Saya cenderung menyamaratakan kondisi anak sehingga metode yang digunakan pun sama untuk semua anak, tidak memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minatnya. Sebelumnya juga saya melaksanakan pembelajaran yang belum sepenuhnya berpusat pada anak. Peran guru masih sangat mendominasi dalam pembelajaran. Anak hanya dilibatkan pada kegiatan inti saja, sedangkan dalam proses persepsi, guru kurang memfasilitasi anak agar dapat bereksplorasi dan menemukan sendiri apa yang menjadi materi atau tema pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan pun masih kurang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai contoh saja, pada proses pembelajaran, saya masih belum memperkenalkan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi kepada anak-anak. Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa tuntutan zaman saat ini sudah mengharuskan anak mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Pertanyaan refleksi yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, sekarang saya merubah pemikiran saya, di mana sekarang saya memahami bahwa pembelajaran haruslah berpusat pada anak atau student center. Kemudian, guru juga harus menghargai minat dan karakteristik anak sesuai kodratnya, baik kodrat zaman maupun kodrat alam. Dan yang ketiga, anak dapat belajar dari manapun, bukan hanya guru yang dapat menjadi sumber belajarnya.
Dengan adanya perubahan pola pikir yang saya lakukan, diharapkan saya dapat merubah perilaku dalam hal dapat mempertimbangkan minat dan karakteristik anak dalam menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, berusaha melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak dan menjadi pamong yang dapat menuntun anak sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menarik, bermakna, dan menyenangkan. Refleksi berikutnya adalah tentang apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang menjadi harapan saya agar segera dapat diterapkan adalah antara lain, pertama, merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak, bermakna, dan menyenangkan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan mengutamakan aspek pengembangan karakter budi pekerti. Ketiga, memposisikan diri saya sebagai guru yang menjadi pamong belajar yang dapat menuntun anak sesuai dengan karakteristiknya. Keempat, mengintegrasikan nilai-nilai luhur dan kearifan budaya lokal setempat ke dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima, menerapkan metode permainan bermakna dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Demikian pemaparan tugas saya kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.